Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan yaitu kartel dalam ekonomi dan persaingan usaha. Perkenalkan, nama saya Salsabila Fasya dan rekan-rekan saya Carina Yusrin Salsabila dan Alia Rahmat Putama. Analisis persekolahan dan dampak pasar dalam perspektif manajerial. Apa itu kartel? Definisi manajerial, kartel adalah sebuah perjanjian formal atau solusi antar perusahaan yang bersaing untuk mengkoordinasikan tindakan mereka. Dalam ekonomi manajerial ini dipandang sebagai upaya kolektif untuk bertindak layaknya sebuah monopoli tunggal guna memaksimalkan profit gabungan dan menghilangkan ketidakpastian persaingan. Karakteristik utama yaitu kolusi horizontal, terjadi antar pelaku usaha di level yang sama pesaing langsung. Yang kedua yaitu price fixing, kesepakatan harga jual seragam untuk memastikan persaingan harga. Yang ketiga yaitu hambatan masuk, upaya kolektif menghalangi pemain baru masuk ke industri. Tujuan strategi kartel yang pertama yaitu memaksimalkan profit bersama, yaitu volume profit maximization. Yang kedua yaitu mengurangi risiko fluktuasi harga pasar. Yang ketiga yaitu mengatur kuota produksi untuk menjaga kelangkaan. Yang keempat yaitu membagi wilayah pasar agar masing-masing memiliki area monopoli. Kemudian selanjutnya adalah bentuk praktik utama. Yang pertama adalah kartel harga, yaitu menetapkan harga jual minimum atau diskon yang sama. Yang kedua adalah kartel produksi, yaitu membatasi jumlah barang yang beredar agar harga naik. Yang ketiga adalah kartel wilayah, yaitu membagi zonasi pemasaran agar tidak saling bersaing. Yang keempat adalah kartel distribusi, yaitu mengatur saluran distribusi secara eksklusif dan memboikot non-anggota. Kemudian adalah dampak positif perspektif produsen. Dari sisi industri dan stabilitas bisnis, kartel dapat memberikan manfaat jangka pendek. Yang pertama, stabilitas industri, yaitu menghindari perang harga yang dapat membangkrutkan perusahaan kecil. Yang kedua adalah efisiensi distribusi, yaitu penghematan biaya angkut melalui zona wilayah. Yang ketiga adalah standarisasi, yaitu penyeragaman kualitas produk bagi konsumen. Kemudian adalah dampak negatifnya, yaitu kerugian kesejahteraan. Kartel menciptakan dual loss atau kerugian efisiensi ekonomi yang tidak dinikmati siapapun. Konsumen dipaksa membayar harga tinggi untuk pilihan yang lebih sedikit, sementara inovasi produk menurun karena perusahaan tidak perlu lagi berkompetisi. Kemudian, ilustrasi distorsi mekanisme pasar. Harga naik kompetitif atau sama dengan harga normal. Kemudian harga praktik kartel, yaitu mereka 40%. Hasil dari distorsi mekanisme pasar itu sendiri, dampaknya konsumen harus membayar lebih mahal, daya beli menurun, dan keseimbangan kesejahteraan masyarakat ikut berkurang. Jadi kartel ini menyebabkan mekanisme pasar tidak berjalan secara sehat. Lalu bisa kita lihat studi kasus, contohnya minyak goreng. Studi kasus kartel contohnya minyak goreng pada tahun 2025. Contoh nyata praktik dari kartel di Indonesia terjadi pada kasus minyak goreng ini. Awalnya terjadi kelangkaan minyak goreng di berbagai daerah. Nah, padahal saat itu produksi bahan baku yaitu CPO atau minyak sawit mentah sebenarnya cukup melimpah. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa distribusi atau pasokan sengaja dibatasi. Nah, karena pasokan sedikit sementara permintaan tetap tinggi, harga minyak goreng melonjak bahkan lebih tinggi harganya daripada minyak eceran atau HET yang ditetapkan pemerintah. Akibatnya, masyarakat harus mengantri panjang untuk mendapatkan minyak goreng tersebut. Selain itu, inflasi pangan meningkat karena minyak goreng merupakan kebutuhan pokok. Nah, kondisi ini juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat. Setelah dilakukan penyelidikan, KPPU menjatuhkan sanksi kepada 7 perusahaan besar yang dinilai melanggar aturan persaingan usaha.
Dilanjut dari analisis ekonomi dan peran KPPU. Pertama, dari sisi struktur pasar, industri minyak goreng memiliki struktur oligopoli, artinya hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan besar. Nah, kondisi seperti ini memudahkan terjadinya koordinasi harga atau praktik kartel. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya tidak bergantung pada satu atau dua aspek pemasok saja, tetapi melakukan diversifikasi vendor agar resiko dapat dikurangi. Dari sisi kedua, efisiensi dalam pasar tidak sehat, perusahaan tidak terdorong untuk berinovasi karena keuntungan sudah diperoleh melalui kesepakatan harga. Nah, untuk kesimpulannya, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa kartel merupakan salah satu bentuk kegagalan pasar karena menghambat persaingan yang sehat. Praktik kartel membuat harga menjadi lebih mahal, mengurangi pilihan konsumen dan menurunkan efisiensi ekonomi. Karena itu, pengawasan dari KPPU sangat penting agar persaingan usaha tetap sehat dan konsumen terlindungi. Dan pemerintah juga perlu memperkuat regulasi sehingga pelaku usaha yang melakukan praktik kartel dapat dikenai sanksi yang lebih tegas. Seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.